Pernahkah kamu merasa diremehkan hanya karena penampilanmu sederhana? Orang menilaimu sekilas, lalu langsung menyimpulkan siapa dirimu. Padahal yang mereka lihat hanyalah permukaan, bukan isi. Video ini akan mengungkapkan 9 tanda orang berkelas meski tampak biasa saja. Dan mungkin tanpa kamu sadari, kamu sudah memiliki satu atau bahkan lebih dari tanda ini. Inilah tanda-tanda yang tidak bisa dibeli dengan uang, tidak bisa dipalsukan dengan gaya hidup, dan justru membuatmu berbeda dari mereka yang hanya sibuk mengejar pengakuan. Karena masalahnya begini, terlalu banyak orang mengira kelas itu soal status sosial, gaya berpakaian, atau seberapa sering mereka dipuji. Mereka kelelahan mengejar validasi, tapi tetap merasa kosong, mengira kelas ada di luar dirinya, padahal sejatinya ada di dalam cara ia hidup. Jika kamu pernah merasa diragukan, dianggap kecil, atau dipandang biasa saja, jangan buru-buru kecewa. Bisa jadi justru di balik kesederhanaan itu tersimpan kualitas yang jauh lebih bernilai daripada sekadar kemewahan. Kelas sejati adalah kekuatan diam-diam yang membuatmu tetap tegak meski dunia meremehkanmu. Maka saya ingin kamu menulis di komentar, "Saya siap berkelas tanpa harus berpura-pura." Karena itu adalah langkah pertama, menyadari bahwa nilai dirimu tidak tergantung pada sorotan orang lain. Ikuti video ini sampai akhir, karena pada tanda terakhir nanti ada sesuatu yang sering disalahpahami banyak orang. Itu akan membuka matamu tentang apa arti berkelas yang sebenarnya. Dan setelah itu, cara pandangmu terhadap diri sendiri tidak akan pernah sama lagi. Tanda pertama, tidak memburu validasi. Kalau kamu masih sibuk menunggu orang lain memuji setiap langkahmu, kamu sedang memberi kuasa atas hidupmu kepada mereka. Dan percayalah, tidak ada yang lebih melelahkan daripada hidup di bawah bayang-bayang penilaian orang. Orang berkelas berbeda. Mereka tidak haus pengakuan. Mereka tidak butuh sorakan penonton untuk melangkah. Mereka berjalan dengan tenang karena yang mereka ikuti bukan suara keramaian, melainkan suara hati dan prinsip yang mereka pegang. Bayangkan ini, ada 2 orang yang melakukan hal besar. Yang satu sibuk memamerkan pencapaiannya, memastikan semua orang tahu. Yang lain hanya tersenyum, melanjutkan pekerjaannya, dan membiarkan hasilnya berbicara. Mana yang lebih berkelas di matamu? Kamu perlu jujur pada dirimu sendiri. Seberapa sering kamu menahan diri untuk melakukan sesuatu karena takut tidak terlihat keren? Seberapa sering kamu kecewa karena tidak ada yang memperhatikan usahamu? Saat itu terjadi, sadarilah, kamu sedang menjual dirimu untuk validasi. Orang berkelas tidak seperti itu. Mereka paham satu hal penting, pengakuan eksternal itu fana. Hari ini kamu dipuji, besok kamu dilupakan. Tapi ketika kamu hidup sesuai nilai yang kamu percaya, kamu bisa berdiri tegak bahkan ketika dunia menutup mata. Marcus Aurelius pernah menulis, "Jika itu bukan hal yang benar, jangan lakukan. Jika itu bukan hal yang jujur, jangan katakan." Prinsipnya sederhana tapi tajam. Lakukan yang benar, bukan yang populer. Katakan yang jujur, bukan yang manis di telinga. Itulah fondasi kelas sejati. Jadi, jangan lagi buang energi mengejar validasi. Jangan ukur dirimu dari tepuk tangan orang. Orang berkelas tahu harga dirinya tidak pernah tergantung pada komentar, likes, atau sanjungan. Harga dirinya lahir dari keberanian untuk tetap konsisten pada prinsip meski dunia tidak melihat. Ingat ini baik-baik. Validasi bukan bahan bakar yang membuatmu berkelas. Integritaslah yang melakukannya. Tanda kedua, tenang saat diremehkan. Tidak ada yang lebih menyakitkan daripada diremehkan. Ditatap seakan-akan kamu tidak mampu. Diperlakukan seolah-olah kamu tidak bernilai.
Hati manusia wajar tersulut, ingin membalas, ingin membuktikan. Tapi orang berkelas punya cara berbeda. Mereka tetap tenang. Kenapa? Karena mereka tahu harga diri sejati tidak ditentukan oleh lidah orang lain. Jika seseorang merendahkanmu, itu lebih banyak bercerita tentang mereka, bukan tentang dirimu. Orang yang sibuk meremehkan biasanya sedang menutupi kekurangan dirinya sendiri. Bayangkan, ada orang menertawakanmu karena pekerjaanmu dianggap kecil. Kamu punya dua pilihan, marah dan membuktikan dengan emosi, atau tersenyum dan membiarkan waktu yang membuktikan. Orang berkelas akan memilih yang kedua, karena mereka sadar membuang tenaga untuk melawan cemoohan hanya membuatmu terlihat sama kecilnya dengan orang yang meremehkan. Pertanyaannya, seberapa sering kamu bereaksi berlebihan hanya karena tidak ingin dipandang rendah? Seberapa sering kamu merasa harus menjelaskan panjang lebar supaya orang lain percaya pada nilai dirimu? Itulah jebakan ego. Dan semakin kamu terjebak, semakin mereka menang. Orang berkelas tidak jatuh ke dalam perangkap itu. Mereka paham satu kebenaran sederhana. Tidak semua orang layak menjadi hakim atas hidupmu. Jadi saat diremehkan, mereka diam. Bukan karena kalah, tapi karena mereka tidak butuh pengakuan dari orang yang tak paham nilainya. Seneca pernah mengingatkan, orang yang menghina kita tidak lebih kuat daripada kita, kecuali jika kita membiarkan kata-katanya melukai kita. Artinya, kekuatan hinaan hanya berlaku kalau kamu memberinya ruang di hatimu. Kalau kamu tetap tenang, hinaan itu mati sebelum sempat menyentuhmu. Jadi, mulai sekarang, jadikan ejekan sebagai ujian kesabaran. Saat ada yang meremehkanmu, tarik napas, tenang, dan tersenyumlah dalam hati. Biarkan tindak tandukmu yang berbicara, bukan emosimu. Ingatlah ini, kelas sejati terlihat dari bagaimana kamu bereaksi ketika dipandang rendah. Orang berkelas tidak pernah kehilangan wibawa hanya karena lidah orang lain. Mereka semakin teguh, semakin kuat, semakin tak tergoyahkan. Tanda ketiga, punya standar, bukan gengsi. Banyak orang salah paham. Mereka kira berkelas itu soal barang bermerek, tempat nongkrong hits, atau seberapa mahal hidup yang ditampilkan di media sosial. Padahal itu bukan standar, itu gengsi. Dan gengsi adalah penjara yang halus. Ia membuatmu terus merasa kurang, terus ingin membuktikan, terus lapar akan sorotan. Orang berkelas tidak hidup dengan gengsi. Mereka hidup dengan standar. Bedanya apa? Standar lahir dari penghargaan terhadap diri sendiri. Kamu memilih kualitas bukan karena ingin dipuji, tapi karena kamu tahu dirimu pantas mendapat yang terbaik. Contohnya sederhana. Ada orang membeli pakaian mahal hanya untuk pamer, padahal tidak nyaman dipakai. Itu gengsi. Tapi ada orang lain membeli pakaian sederhana, rapi, dan nyaman karena ia tahu itu mencerminkan dirinya. Itu standar. Coba renungkan, apakah keputusanmu selama ini diambil karena benar-benar sesuai nilai dirimu, atau hanya supaya orang lain melihatmu, wah? Kalau jawabannya lebih banyak yang kedua, berarti kamu masih hidup dalam jebakan gengsi. Orang berkelas tidak terjebak. Mereka tahu standar pribadi jauh lebih penting daripada citra luar. Mereka memilih teman yang membangun, bukan yang populer. Mereka memilih makanan yang menyehatkan, bukan sekadar yang ramai di foto. Mereka memilih aktivitas yang memperkaya jiwanya, bukan yang hanya memberi tepuk tangan singkat. Standar itu yang membuat mereka berwibawa, meski tampak sederhana. Dan ironisnya, orang yang hidup dengan standar justru sering terlihat jauh lebih berkelas daripada mereka yang sibuk mengejar gengsi. Di sini, saya ingin mengingatkan kamu sesuatu. Jangan biarkan gengsi mencuri hidupmu.
Jangan biarkan kamu bangun tiap hari hanya untuk memenuhi ekspektasi orang lain. Mulailah bangun standar kecil-kecilan untuk dirimu sendiri. Standar bagaimana kamu memperlakukan tubuhmu, pikiranmu, waktumu. Epictetus pernah mengingatkan, lebih baik mati lapar daripada makan dengan sembarangan yang memalukan. Pesannya jelas, lebih baik hidup sederhana tapi menjaga nilai diri daripada bergelimang tapi kehilangan harga diri. Dan sebelum kita lanjut ke tanda berikutnya, saya ingin mengajakmu untuk berhenti sejenak. Kalau kamu merasa apa yang saya sampaikan ini membuka matamu, jangan ragu untuk subscribe. Karena di sini kita tidak bicara omong kosong motivasi, kita bicara tentang cara hidup yang bisa membuatmu benar-benar berkelas tanpa harus berpura-pura. Tanda keempat, berbicara. Seperlunya, bukan sembarangan. Kata-kata adalah cermin jiwa, tapi banyak orang menggunakannya tanpa sadar sebagai alat untuk pamer, membela diri, atau membentuk citra. Akibatnya, suara mereka menjadi ramai, tapi kosong makna. Orang berkelas tahu, kualitas kata lebih penting daripada kuantitasnya. Mereka berbicara sedikit, tapi setiap kata punya bobot. Mereka tidak bicara untuk mengisi keheningan, melainkan untuk memberi arti pada keheningan itu. Coba tanyakan pada dirimu sendiri, seberapa sering kamu bicara hanya untuk didengar, bukan untuk memberi nilai? Seberapa sering kamu merasa harus menjelaskan panjang lebar supaya orang mengerti siapa kamu? Jika jawabannya sering, itu tanda kamu sedang terbawa oleh kebutuhan untuk membuktikan diri. Orang berkelas tidak seperti itu. Mereka memilih diam saat kata-kata hanya akan menjadi bising tanpa manfaat. Mereka memilih bicara ketika kata itu benar-benar diperlukan. Dan ketika mereka bicara, kata itu bukan sekadar bunyi, itu menjadi pesan, itu menjadi kesan yang melekat. Ada sebuah filosofi kuno, dalam diam ada kekuatan, dan dalam kata-kata yang terpilih ada wibawa. Aristoteles bahkan mengatakan bahwa kemampuan berbicara bukan sekadar seni, tapi bagian dari integritas seseorang. Karena kata yang keluar dari mulutmu adalah cerminan dari siapa dirimu, jangan biarkan dirimu terjebak dalam kebiasaan bicara hanya untuk mencari tempat di telinga orang lain. Mulailah belajar berkata seperlunya. Buatlah setiap kata punya tujuan, punya nilai. Karena orang berkelas tahu, ucapan yang berlebihan hanya akan mengikis wibawa, sedangkan ucapan yang bijak akan membangun respect. Ingat ini, keheningan yang penuh makna lebih berkelas daripada suara yang berisik tanpa arah. Bicara bukan untuk didengar, tetapi untuk meninggalkan jejak yang akan diingat. Mulai sekarang, latih dirimu untuk berbicara seperlunya. Karena kelas tidak terlihat dari banyaknya yang kamu katakan, tapi dari kedalaman yang tersimpan di setiap kata yang kamu pilih. Tanda kelima, menghormati semua orang tanpa pandang status. Salah satu tanda paling kuat dari kelas sejati bukanlah seberapa banyak orang yang menghormatimu, melainkan bagaimana kamu menghormati orang lain. Orang berkelas tahu bahwa penghormatan bukan soal posisi, kekayaan, atau gelar, melainkan soal rasa kemanusiaan. Coba bayangkan, ada dua orang di sebuah pertemuan. Yang satu berbicara sopan kepada satpam yang menjaga pintu, yang lain hanya memberi senyum kosong atau bahkan melewati tanpa ucapan. Siapa yang menurutmu benar-benar berkelas? Jawabannya jelas. Karena menghormati orang lain adalah bentuk integritas yang tak bisa dipalsukan. Kamu harus bertanya pada dirimu sendiri, apakah aku pernah memperlakukan seseorang hanya berdasarkan statusnya? Apakah aku pernah memberi perhatian hanya kepada mereka yang bisa memberikan sesuatu padaku? Jika jawabannya iya, itu tanda bahwa kamu masih berada di wilayah gengsi, bukan kelas
orang berkelas memilih untuk menghargai semua orang, bukan karena mereka berharap mendapat balasan, tapi karena menghargai adalah prinsip hidup. Mereka memahami bahwa setiap manusia punya nilai, bahkan orang yang tidak mereka kenal. Mereka paham rasa hormat itu seperti energi yang kamu beri akan kembali kepadamu dalam bentuk yang tak terduga. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa integritas adalah nilai utama. Seneca berkata, hormati setiap manusia, bukan karena siapa ia, tetapi karena ia adalah manusia. Ini bukan sekadar kata-kata, ini adalah fondasi kelas sejati. Karena menghormati bukan berarti tunduk, tapi berdiri setara dalam kesadaran bahwa semua orang punya hak untuk dihargai. Jangan biarkan dirimu jatuh pada kesalahan umum, menghormati hanya ketika itu menguntungkanmu. Itu bukan tanda kelas, itu tanda kalkulasi. Ya, orang berkelas menghormati tanpa syarat, dan itulah yang membuat wibawa mereka berbeda. Mulailah melatih dirimu untuk melihat orang lain sebagai manusia yang layak dihargai. Dalam setiap sapaan, setiap interaksi kecil, ada peluang untuk menunjukkan kelasmu. Karena pada akhirnya, kelas sejati bukan tentang siapa yang memujimu, tapi tentang siapa yang kamu hormati ketika tidak ada yang melihat. Tanda keenam, tidak terjebak drama. Drama itu seperti penyakit halus yang bisa menghancurkan kelas seseorang. Ia muncul dalam bentuk gosip yang tak perlu, konflik kecil yang dihembuskan, atau permainan emosional yang hanya menguras energi. Banyak orang terjebak karena mereka menganggap drama itu penting, padahal itu hanya racun yang merusak kedamaian hati. Orang berkelas berbeda. Mereka memilih menjauh dari drama. Tidak karena mereka tidak peduli, tapi karena mereka tahu drama itu menguras waktu, energi, dan harga diri. Mereka fokus pada hal yang berarti. Karena mereka paham, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan dalam kegaduhan yang tidak membawa kemajuan. Tanya pada dirimu, seberapa sering kamu terjebak dalam percakapan yang tidak produktif? Seberapa sering kamu membiarkan gosip atau konflik kecil mengganggu kedamaianmu? Jika jawabanmu sering, berarti kamu sedang memberi ruang pada drama untuk mengendalikan hidupmu. Orang berkelas memilih keluar dari lingkaran itu. Mereka tahu bahwa kedamaian adalah bentuk kekuatan. Mereka tidak ikut terprovokasi hanya karena orang lain ingin memancing emosi. Mereka tahu siapa diri mereka dan apa tujuan hidupnya. Karena itu, ketika drama datang, mereka memilih diam atau mengambil langkah menjauh. Filosofi Stoik mengajarkan satu hal penting. Kendalikan hal-hal yang bisa kamu kendalikan dan lepaskan hal-hal yang tidak bisa kamu kendalikan. Drama adalah hal yang tidak bisa kamu kendalikan karena ia selalu bergantung pada orang lain. Jadi, jika kamu ingin menjaga kelasmu, jangan biarkan dirimu terseret. Epictetus pernah berkata, ketenangan jiwa adalah hasil dari mengabaikan hal-hal yang tidak layak mendapat perhatian kita. Artinya, bukan tugasmu membalas setiap provokasi atau mengikuti setiap gosip. Ketenangan datang dari memilih apa yang layak untuk diperhatikan. Mulailah melatih dirimu untuk menjauh dari drama. Fokus pada apa yang membangun, bukan yang menghancurkan. Karena kelas sejati bukan tentang siapa yang mengenalmu, tapi tentang siapa yang tetap tenang saat badai datang. Sebelum kita melanjutkan, saya ingin mengajak kamu untuk sejenak berhenti dan merefleksikan diri. Dari tanda-tanda yang sudah kita bahas sampai poin ke-6 ini, manakah yang paling resonan dengan hidupmu? Mana yang paling sulit kamu jalani? Tuliskan di kolom komentar. Karena proses belajar ini bukan hanya tentang mengetahui, tapi juga tentang mulai mengambil langkah nyata. Tanda ke-7. Mengendalikan emosi bukan dikendalikan emosi. Emosi adalah kekuatan besar. Ia bisa menjadi pendorong atau menjadi penghalang.
Perbedaan orang berkelas adalah bagaimana mereka menggunakan kekuatan itu. Mereka tidak membiarkan emosi mengendalikan langkahnya. Sebaliknya, mereka mengendalikan emosi itu. Coba bayangkan, ketika kamu marah, apakah kamu langsung bereaksi atau kamu menahan diri untuk berpikir dulu? Ketika kecewa, apakah kamu membiarkan kekecewaan itu menggerogoti tenagamu atau menjadikannya pembelajaran? Orang berkelas memilih jawaban yang kedua. Mengendalikan emosi bukan berarti menekan atau pura-pura tidak merasakan. Itu berarti memahami emosimu, memberi jarak sebelum bertindak, dan memilih respon yang sesuai dengan nilai dirimu. Karena ketika emosi dibiarkan mengambil alih, kamu akan kehilangan kendali atas dirimu sendiri. Dan saat itu terjadi, kelasmu hilang. Tanya dirimu, berapa kali kamu kehilangan wibawa hanya karena terbawa amarah? Berapa kali kamu menyesal setelah mengatakan sesuatu yang tak seharusnya? Ini bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kamu masih memberi terlalu banyak kendali pada emosi alih-alih prinsip. Orang berkelas memahami bahwa pengendalian diri adalah inti dari martabat. Mereka tahu bahwa emosi yang tidak terkendali adalah bentuk kemiskinan jiwa. Karena itu, mereka belajar menahan diri bukan untuk orang lain, tapi untuk menjaga integritas dirinya sendiri. Seneca pernah berkata, "Kendalikan dirimu, atau kamu akan dikendalikan oleh dirimu sendiri." Ini adalah pelajaran penting. Saat kamu mampu mengendalikan emosi, kamu menjadi pemimpin atas dirimu sendiri. Dan itu adalah tanda kekuatan sejati. Mulailah melatih dirimu untuk mengamati emosimu tanpa terbawa arusnya. Latih diri untuk menarik napas sebelum bereaksi. Karena kelas sejati bukan tentang tidak punya emosi, tapi tentang kemampuan menjaga kendali meski badai emosi melanda. Tanda ke-8, berani tegas tanpa harus kasar. Tegas bukan berarti kasar, itu adalah prinsip yang banyak orang salah pahami. Banyak yang mengira untuk menunjukkan kekuatan, mereka harus meninggikan suara, mematahkan argumen lawan, atau menyerang karakter orang lain. Padahal justru sebaliknya, kekuatan sejati ada pada ketegasan yang disampaikan dengan ketenangan. Orang berkelas berani berkata tidak dengan jelas, tanpa harus membentak atau merendahkan. Mereka paham bahwa kata tidak adalah batas yang memberi ruang bagi integritas, bukan pintu untuk permusuhan. Karena ketika kamu berkata tidak dengan tegas, tapi penuh respek, kamu menjaga diri tanpa merusak hubungan. Tanya dirimu, seberapa sering kamu mengiyakan sesuatu hanya karena takut dianggap tidak enak? Seberapa sering kamu menahan kata tidak, sampai akhirnya justru membuat dirimu lelah dan kehilangan arah? Itu tanda bahwa kamu masih menempatkan penerimaan orang lain di atas harga dirimu sendiri. Orang berkelas punya keberanian untuk menetapkan batas. Mereka tahu batas bukan bentuk penolakan pribadi, tetapi bentuk penghargaan terhadap diri sendiri. Mereka memahami bahwa menjaga batas adalah bagian dari menjaga wibawa. Dan itu membuat orang lain memandangnya dengan respek, bukan dengan rasa takut atau benci. Filosofi Stoik mengajarkan bahwa keberanian bukan hanya soal menghadapi bahaya, tetapi juga keberanian untuk mempertahankan prinsip. Marcus Aurelius pernah menulis, menetapkan batas adalah bentuk keberanian yang menunjukkan bahwa kamu menghargai dirimu. Dalam bahasa sederhana, ini berarti keberanian terbesar adalah berani berkata tidak pada hal yang merusak dirimu, bahkan jika itu membuatmu tidak populer. Jangan takut menolak ketika itu perlu. Jangan merasa harus membenarkan setiap keputusanmu dengan alasan panjang.
Ketegasan itu sederhana, jelas, tegas, dan penuh integritas. Ingatlah ini, kelas sejati bukan tentang siapa yang membicarakanmu, tapi siapa yang berani berkata tidak tanpa kehilangan wibawa. Tanda ke-9. Meninggalkan jejak, bukan sekadar kesan. Banyak orang sibuk membuat kesan. Mereka ingin dilihat hebat, tampil menarik, bahkan sering membangun citra demi pengakuan sesaat. Tapi orang berkelas tahu bedanya. Kesan bersifat sementara, sedangkan jejak bertahan lama. Jejak bukan tentang bagaimana kamu terlihat hari ini, tapi tentang apa yang orang ingat tentangmu setelah kamu pergi. Orang berkelas meninggalkan jejak melalui tindakan, bukan kata-kata kosong. Mereka menciptakan dampak yang bertahan jauh, melewati momen pertemuan itu sendiri. Tanya dirimu, ketika orang berbicara tentangmu setelah kamu tidak ada, apa yang akan mereka ingat? Penampilanmu, atau bagaimana kamu membuat mereka merasa dihargai, didengar, dan terinspirasi? Itu adalah pertanyaan penting, karena di sanalah letak kelas yang sesungguhnya. Orang berkelas memahami bahwa hidup bukan sekadar panggung untuk menunjukkan diri, melainkan perjalanan untuk meninggalkan makna. Mereka berinvestasi pada kualitas diri, hubungan yang tulus, dan kontribusi yang nyata. Mereka tahu bahwa kesan mungkin cepat hilang, tetapi jejak yang dibangun dengan integritas akan melekat selamanya. Stoicisme mengajarkan, hiduplah sedemikian rupa sehingga jejakmu menjadi warisan. Ini bukan sekadar filosofi, tapi panggilan hidup. Jejak itu lahir dari konsistensi, dari keberanian mempertahankan prinsip di tengah ujian, dari tindakan kecil yang memberi dampak besar. Jangan tertipu oleh kemilau sementara. Jangan mencari pujian yang cepat berlalu. Jadikan dirimu pribadi yang meninggalkan arti, yang kehadirannya terasa, bahkan ketika tidak terlihat lagi. Karena orang berkelas tahu, kelas bukan soal sorotan yang singkat, melainkan jejak yang abadi. Mulailah dari sekarang. Bertindaklah dengan penuh kesadaran bahwa setiap langkahmu meninggalkan tanda. Dan pastikan tanda itu adalah wibawa, bukan sekadar gema. Setelah kita membahas 9 tanda orang berkelas, meski tampak biasa saja, saya ingin kamu berhenti sejenak dan bertanya pada dirimu, di mana aku berada sekarang? Apakah aku sudah menapaki tanda-tanda itu? Atau masih terjebak dalam penilaian orang, drama yang sia-sia, dan kebutuhan akan pengakuan? Berkelas bukan soal apa yang orang lihat dari luar. Itu soal apa yang kamu bawa dari dalam. Prinsip, ketegasan, integritas, dan jejak yang kamu tinggalkan. Orang berkelas tetap teguh meski tidak ada yang memperhatikan, tetap bermartabat meski dunia merendahkan. Itu adalah bentuk keberanian yang jarang dimiliki. Saya ingin kamu menulis di kolom komentar sekarang. Saya siap berkelas tanpa harus berpura-pura. Tuliskan itu sebagai komitmen kecil untuk dirimu sendiri. Karena langkah pertama menuju perubahan adalah menyadari bahwa kelas itu bukan hadiah dari orang lain, tapi pencapaian dari dirimu sendiri. Bagikan video ini jika kamu merasa ini bermanfaat, supaya lebih banyak orang sadar bahwa berkelas bukan soal penampilan, tapi tentang keberanian dan prinsip hidup. Dan ingat, perjalanan ini bukan berhenti di sini. Jika kamu ingin terus belajar bagaimana membangun hidup yang penuh makna, saya ajak kamu menonton video berikutnya yang sudah ada di layar. Sampai jumpa di sana.